Alhamdulillah, Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada manusia, selain semangat, juga rasa letih. Api yang berkobar bisa menelan apa saja, dan cahaya yang disebarkannya cenderung berlebihan. Sementara, bayangan yang ditimbulkannya selalu bergoyang-goyang. Rupanya, nyala api harus juga bisa mengendap agar memiliki kematangan. Dan rasa letih dari sebuah kedewasaan akah bisa membawanya kepada endapan. Penglihatannya lebih jernih, diam, dan hemat. Ia bisa menemukan sesuatu yang tersembunyi dari kobaran-kobaran. Demikianlah, seorang mubalig akhirnya merasa sangat letih. Tugas memberi khutbah, ceramah, dan lain-lain pengajian agama begitu beruntun dari hari ke hari. Mungkin itu sekadar hasrat mengistirahatkan pikiran, sejenak mengosongkan batin dari beban-beban, serta memberi kesempatan kepada stamina mental untuk memprima kembali. Tapi, mungkin juga karena dari hari ke hari, ia hanya berhadapan dengan kemandegan, kebekuan, lapisan-lapisan umat yang kesiapan utamanya hanyalah mengangakkan mulut dan telinga untuk ditaburi wejangan dan anutan-anutan. Atau orang-orang yang datang dan pulang dari pengajian seperti melakukan upacara bendera, anak-anak muda yang sekadar asik kumpul-kumpul, atau golongan sakit hati yang ingin agar sang mubalig mengkritik ini dan memaki itu untuk hiburan yang memuaskan mereka, lantas dibawa pulang dan tidur pulas. Tiba-tiba mubalig itu berkata lembut tapi tandas. Tidak, saudara-saudara, diri kita sendirilah yang harus kita kritik. Dan itu mesti kita lakukan mulai sekarang juga. Orang-orang di depannya terdiam, mata mereka menatap heran. Dan ia melanjutkan. Kita sendiri sangat penuh dengan penyakit-penyakit. Penyakit jiwa, penyakit pikiran, penyakit mental yang kita bikin sendiri bersama-sama dengan warisan sejarah. Saudara-saudaraku, kita sendiri sesungguhnya belum siap untuk membuat sesuatu yang baik. Belum siap. Seseorang berdiri meninggalkan ruangan. Di luar, terdengar suara tertawa tajam memecah sunyi. Sang mubalig mengucap dalam hati, "Astagfirullah." Tiba-tiba ia merasakan seluruh dirinya begitu letih dan sepi. Seakan-akan ia adalah keletihan dan sepi itu sendiri. Namun ada cahaya kecil yang menggayut-gayut kelingangan. Desahnya dalam hati. Kupandangi diriku hari ini, lugas, radikal, revolusioner, di dalam diriku sendiri, tanpa ada pilihan lain. Dan umat di hadapanku ini tak ada pilihan lain juga, mesti melakukan hal yang sama di dalam diri mereka masing-masing. Mereka harus diajak merombak diri, agar keluar dari kebekuan, agar tak habis tenaga hanya untuk berjalan di tempat dari hari ke hari. Saudara-saudara, ia meneruskan, sebenarnya kita ini mau apa? Dengan acara-acara pengajian rutin yang berlangsung di mana-mana dan meminta ongkos demikian banyak dari tenaga kita, uang kita, gedung-gedung, dan makan minum kita, sebenarnya apa yang kita inginkan? Kita punya kesempatan berkumpul ratusan ribuan kali, dan kita manfaatkan hanya untuk memelihara kejubudan rohani kita. Ataukah kita memang ingin menegakkan sesuatu? Ya, serempak hadirin menjawab. Bagus. Lantas apa yang mesti kita lakukan? Apa sesungguhnya problem-problem kita sehingga kita perlu menegakkan sesuatu? Tak ada jawaban. Lengang. Tidak, kita tidak benar-benar ingin menegakkan sesuatu. Kita hanyalah orang-orang yang ingin selamat dan damai. Dan untuk itu, kita bersedia terseret saja oleh putaran yang tak kita ketahui persis, karena kita tak mau membenturkan diri pada putaran. Untuk itu, kita tempuh kompromi. Tidak saja dengan sesuatu di hadapan kita, namun bahkan juga dengan kemungkinan konflik di dalam diri kita. Maka, kita tidak rajin berpikir, kita tidak memproses sesuatu secara benar-benar. Kita hanya tenggelam, hasrat murni kita terselip di bawah timbunan hal-hal yang menyeret hari-hari kita. Jadi, saudara-saudara, saya tidak mau berceramah lagi. Ceramah hanya meletakkan saudara-saudara sebagai orang yang diceramahi. Saya tidak mau menjadi sesuatu yang mengganti fungsi di dalam diri saudara-saudara, karena tidaklah terpuji mengerjakan sesuatu yang membuat saudara-saudara tak lagi mampu menceramahi diri saudara sendiri.
Saya tidak mau melanjutkan penanaman saham dari mental paternalistik saudara-saudara, sebab hal itu hanya membuat saudara-saudara tergantung, hanya mampu menganut, hanya siap menjadi deretan nomor, hanya mampu meminta dan menuntut orang lain, hanya mampu menunggu dan pasif, kurang mampu inisiatif, keberanian, bersikap, dan tampil kreatif. Saudara-saudara, kita tidak menginginkan tumbuhnya umat yang tak terdiri dari pribadi-pribadi. Itu umat yang tak siap dipimpin. Sedangkan kita juga tak punya pemimpin. Jadi, saudara-saudaralah pemimpin yang kita damba-dambakan itu. Pada acara mendatang, saudara-saudaralah yang bicara. Saya hanya menanggapi. Orang-orang itu tetap belum menjawab.